Kita bela Indonesia. Dengan teater kita jaga Indonesia. Bersama pelaku teater Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Salam budaya, lestari budaya. Saya Farel Maulana Setiawan dari Teater 21 Jakarta, SMP Negeri 21 Jakarta Utara, selaku pembawa acara di hari ke-12 Parade Monolog Nasional Pelaku Teater Indonesia Pamonas Pati kedua tahun 2022. Sebuah kehormatan bagi saya dan Teater 21 Jakarta diberi kesempatan untuk memandu acara yang sangat luar biasa. Pamonas Pati kedua tahun 2022 diselenggarakan oleh Yayasan Pelaku Teater Indonesia. Didukung sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek Republik Indonesia. Kemarin kita sudah sampai di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan kini kita berada di Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya dengan komunitas Teater Palangkaraya. Akan menampilkan buah karya dari Agung Catur Prabowo yang dimainkan Teater Palangkaraya, sutradara Muhammad Alil Mulhuda dengan judul Pledoi. Oh iya, jangan lupa setelah pentas monolog ini akan ada diskusi bicara karya bicara di ruang Zoom Meet, akan dipandu oleh moderator kita Bapak Simon Karsimin dari Jakarta. Mari kita saksikan pementasan Pledoi dari komunitas Teater Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selamat menyaksikan.
Ah. Aneh, aneh, aneh. Mana mungkin. Ini benar-benar suatu keanehan. Coba lihat, saya ini orang kampung. Orang desa yang hidupnya dari hari ke hari. Yang saya tahu hanya hutan, hewan, air dan ikan. Dari mana sejarahnya? Tiba-tiba saya bisa mengemudikan traktor yang besar dan angker itu. Dari mana? Dan bagaimana caranya saya bisa mengobrak-abrik perkebunan dan base camp para karyawan kebun? Satu-satunya yang bisa saya kemudikan adalah kelotok warisan abang. Mana mungkin saya melakukan itu semua. Maaf yang mulia, maaf. Saya terlalu berlebih. Sehingga saya kurang sopan di ruang pengadilan ini. Karena apa yang dituduhkan kepada saya juga berlebih. Sekali lagi, saya Ulan. Atau sering disapa Bapak Sia. Saya mohon maaf atas kelancangan saya tadi. Baik, akan saya jelaskan yang mulia. Sejak moyang kami dulu, kampung kami adalah berkah bagi para penghuninya. Apa saja yang ada di dalamnya dapat diambil dan diramu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kami memelihara hutan, mata air, ladang dan kebun. Sampai pada waktunya, apa saja yang kami nikmati dari bumi, kami kembalikan ke bumi. Pantang bagi kami menganggap tanah dan hutan sebagai warisan. Sehingga dengan seenaknya dibagi-bagi. Tiba-tiba ada orang asing, entah datang dari mana, seenaknya membatasi tanah-tanah moyang kami. Mematoki satu persatu sehingga lahan kami mulai menyempit. Dulu nenek moyang kami mengajarkan bahwa batas lahan kami adalah sejauh suara gong yang dapat didengar. Kemudian kami membatasinya dengan pepohonan. Tapi orang asing itu tidak. Mereka membatasi lahan-lahan hingga melebihi batas cakrawala. Usai pematokan, entah datang dari mana, tiba-tiba di tengah belantara, di atas bukit-bukit, bermunculan binatang aneh yang membuat takut para penghuni hutan.
Sosoknya yang besar, dipenuhi sisik keras kuning perak di sekujur badannya. Dan moncongnya yang lebar, penuh dengan taring-taring tajam sebesar gading gajah, membuat merinding seluruh penghuni hutan. Tingkah mereka serampangan, membuat onar yang hingar-bingar. Bising, berdebam, dan berat. Menggasak pohon-pohon dan semak hingga tunggak. Melindas tunas-tunas hingga tuntas. Bagai diterpa ribuan puting beliung, pohon-pohon tumbang tanpa ampun. Laksana diterjang selaksa bandang. Batang-batang hanyut hilang entah kemana. Seketika belantara porak-poranda sepi, tak bersuara. Dan pohon-pohon yang kami pelihara sejak nenek moyang, rotan, karet, durian, lenyap begitu saja. Pandangan mata kami pun tak terbatasi lagi. Luas sejauh mata memandang. Oh, tidak Yang Mulia. Saya tidak berhayal. Peristiwa itu benar-benar seperti mimpi buruk di tengah siang bolong. Baik Yang Mulia, akan saya lanjutkan. Tak lama kemudian ada kabar yang sampai ke telinga bahwa akan ada rencana pembangunan perkebunan. Bahkan ada rencana pembangunan kebun untuk warga setempat. Mereka menamakannya dengan istilah plasma. Dan tanaman yang mereka kehendaki adalah tanaman yang asing bagi kami. Sawit namanya. Dari awal saya tidak suka. Karena sejak turun-temurun kami diajarkan tentang berladang. Pada awalnya kami buka ladang untuk padi. Setelah ladang padi tidak terlalu subur lagi, kami ganti dengan karet. Kemudian kami buka ladang padi yang baru. Setelah ladang padi yang baru tidak terlalu subur lagi, kami ganti dengan karet. Begitu seterusnya sampai kami kembali lagi ke ladang yang pertama kami garap. Orang-orang asing mengatakan bahwa cara berladang kami merusak. Tapi nyatanya sejak turun-temurun hutan, tanah, ladang dan kebun tetap terpelihara. Kondisi sekarang berbeda. Jangankan memperoleh plasma, orang-orang justru menjual ladang dan kebun mereka untuk diganti sawit. Karena diiming-imingi keuntungan yang besar. Tapi saya tetap dengan pendirian saya sendiri. Untuk melanjutkan cara berladang. Meskipun hasilnya tidak seberapa dibandingkan dengan sebelum adanya perkebunan sawit.
Mungkin ini sudah rezeki saya. Ya, memang dengan adanya perkebunan sawit itu, ada sebagian warga di kampung kami yang dapat menikmati hasilnya. Yaitu dengan menjual tanahnya dan menggantinya menjadi buruh kasar di kebun. Bagi saya, itu tidak masalah. Mungkin inilah hasil pembangunan yang nantinya akan memakmurkan rakyat. Yang mulia, kehidupan senantiasa berubah seiring perputaran bulan dan matahari. Seperti kampung kami pun mengalami perubahan. Dulu kampung kami tenang, damai, asri. Kini terancam kepunahan. Para pemilik kebun mulai melakukan tindakan curang. Untuk membuka kebun sawit, mereka membakar hutan dan semak belukar. Kenyataannya yang mulia, api tidak hanya membakar areal yang mereka patoki saja. Perlahan-lahan, api mulai merambat ke ladang kami. Perlahan-lahan api itu mulai merambat ke hutan keramat milik kami. Hutan tempat kami mencari penghidupan. Hutan tempat kami menempatkan harapan. Di hutan itulah kami semayamkan arwah nenek moyang. Tak pernah sedikit pun kami merusak apa saja yang ada di dalam hutan. Namun api kebakaran meluluh lantakkan semuanya. Kemudian asap kebakaran menyerang kampung kami. Asapnya menjelma malaikat maut yang siap mencabut nyawa siapa saja yang dikehendaki. Akhirnya asap kebakaran menggerogoti paru-paru istri saya. Maafkan aku. Maafkan suamimu yang tak berdaya ini. Suamimu yang tak bisa berbuat apa-apa pada saat kau tak berdaya. Maafkan aku, Lamia. Maaf yang mulia. Maaf.
Saya terlalu beromantis dengan masa lalu. Tapi bagaimanapun juga masa lalu yang telah membawa saya sampai saat ini. Masa lalu yang memberikan keindahan dalam hidup saya. Masa lalu yang menjadikan saya sebagai seorang laki-laki. Meskipun sebagian orang mengatakan saya laki-laki lemah. Pada saat kampung kami diserang kebakaran yang semakin parah, warga kampung tidak dapat membendung kesabaran lagi dan hendak menuntut sesuai keinginan mereka masing-masing. Ayo, kita datangi mereka, minta kebijaksanaan. Allah, minta kebijaksanaan segala. Percuma, bikin capek saja. Kita bakar saja sekalian. Kita rusak lahan mereka. Usir saja mereka. Ini tanah moyang kita. Maaf Yang Mulia. Maaf. Bukan saya hendak membuat gaduh. Tapi itulah gejolak yang terjadi di kampung kami. Ajakan-ajakan mereka saya tolak. Sehingga saya disebut lelaki lemah. Bukannya saya tidak peduli dengan apa yang terjadi di kampung saya. Lebih dari itu Yang Mulia. Seperti yang sudah saya utarakan tadi. Istri saya meninggal akibat asap kebakaran yang menerpa kampung kami. Itu lebih menyakitkan Yang Mulia. Dan takkan pernah saya lupakan sampai kapanpun. Saya tolak cara-cara seperti itu Yang Mulia. Saya percaya kepada para pemimpin dan tetua adat di kampung saya. Selama mereka tidak memberikan perintah, saya tidak akan bertindak. Kegundahan warga kampung semakin memuncak. Sebagian orang pergi ke kota untuk mengadukan kepada orang-orang yang dulu berjanji akan memihak kepada kami. Dan yang saya dengar, kepergian mereka ke kota tidak menghasilkan apa-apa. Mereka pulang seperti tidak ada beban apa-apa. Entah apa yang terjadi pada mereka. Tidak Yang Mulia. Saya tidak ikut. Seperti yang sudah saya utarakan tadi. Saya tidak akan bertindak selama para pemimpin dan tetua adat di kampung saya tidak memberikan perintah. Meskipun pada kenyataannya perintah itu sampai sekarang tidak pernah ada. Saya dendam Yang Mulia. Saya dendam. Saya dendam kepada biang keladi dari semua kehancuran ini. Saya dendam kepada traktor-traktor sebagai pemula kerusakan ini. Traktor-traktor yang menebang pepohonan di hutan. Traktor-traktor yang dengan garang dan angkuh membuka lahan dan kemudian membakarnya. Saya dendam Yang Mulia. Saya dendam dan kecewa.
hanya kepada Ranying Mahatala Langit saya bisa mengadu. Saya merasa sebagai penerus nenek moyang telah gagal memelihara apa yang mereka amanatkan. Saya gagal menjaga hutan. Saya gagal menjaga sandung dan sapundu. Oh, Ranying Mahatala Langit, maafkan saya. Tangan ini terlalu lemah. Mulut ini tak mampu merangkai maklumat. Kaki ini tak sanggup melangkah. Dan badan ini tak berguna berbuat. Maafkan saya. Yang mulia, semakin saya meratapi kondisi yang terjadi, rasa bersalah saya semakin bertumpuk-tumpuk di dada ini. Hanya ada satu cara untuk menghilangkannya. Baram. Malam itu saya tenggak untuk menghilangkan semuanya. Setelah beberapa teguk, muncul keinginan untuk melihat perkebunan. Dari kejauhan, di tempat yang agak tinggi, mata saya leluasa memandang pohon-pohon sawit yang hitam dan daun-daunnya yang mengkilap diterpa cahaya bulan. Lantas pandangan saya beralih pada atap-atap bangunan base camp, barak-barak karyawan, gudang, dan berhenti pada sosok besar yang jongkok di sisi gudang. Makhluk itu, ya, binatang angker dan besar yang dulu menghantui mimpi buruk kami. Sisik-sisik kuning peraknya jelas terlihat memantulkan cahaya lampu gudang. Moncongnya menyeringai, mempertontonkan taring-taring tajam yang seolah-olah mengancam.
ufuk barat bersinar temaram. Mata saya melihat langit diselimuti kabut tipis. Lalu mata saya tak dapat beranjak dari binatang biadab itu. Lama. Tiba-tiba bulu kuduk saya berdiri. Di telinga saya terdengar suara kumbang berdengung berputar-putar di kepala. Laksana tarian kanjan. Tarian pengantar kematian. Tiwah penghabisan. Lalu semuanya gelap. Saya tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya, Yang Mulia. Tapi orang-orang kebun itu menuduh saya. Kata mereka, sayalah yang turun dari perbukitan berlarian seperti beruang meraung-raung menerjang apa saja yang ada. Mata saya menyala merah, ganas memandang. Kemudian setelah saya mendekati traktor itu, dengan sigap saya menaiki traktor dan dengan cekatan saya menghidupkan mesin traktor. Selanjutnya saya kemudikan traktor seperti pembalap, membanting kemudi ke sini, ke sana, membuat karyawan yang tinggal di perkebunan ketakutan. Tidak ada yang berani keluar dari barak mereka. Dan dengan traktor itu juga, kata mereka, saya hancurkan gudang dan mengobrak-abrik perkebunan yang ada di kebun itu. Sampai pagi menjelang. Kemudian traktor itu berhenti sendiri karena rodanya rompal dan lengan pisaunya patah berantakan. Tapi itu kata mereka, kata orang-orang. Mana mungkin Yang Mulia, mana mungkin saya melakukan itu semua. Aduh. Apa Yang Mulia? Bukti. Yang Mulia, pada zaman sekarang ini, apa yang sulit untuk mendapatkan bukti-bukti jika tujuannya hanya untuk menjatuhkan orang lain? Ya Yang Mulia, bukti konkret sebagai pembenaran bahwa saya bersalah. Yang Mulia, tadi sudah saya sampaikan. Mana mungkin saya melakukannya.
Saya tidak bersalah. Saya tidak membantah Yang Mulia. Ini nyata. Kejadiannya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Apa? Saya tetap bersalah? Yang Mulia, terus bagaimana dengan mereka yang telah menghancurkan hidup kami? Mereka yang telah membakar tempat tinggal moyang kami. Mereka yang telah membunuh istri saya, Yang Mulia. Ini nyata. Ini bukti konkret. Bagaimana Yang Mulia? Apakah mereka juga bersalah? Yang Mulia, apakah mereka juga bersalah? Yang Mulia, apakah mereka juga bersalah? Yang Mulia, apakah mereka bersalah? Yang Mulia, Yang Mulia, Yang Mulia, apakah mereka bersalah? Yang Mulia, Yang Mulia, Yang Mulia, apakah mereka bersalah? Yang Mulia, apakah mereka bersalah? Yang Mulia, Yang Mulia, Yang Mulia, apakah mereka bersalah? Yang Mulia, apakah mereka bersalah? Yang Mulia. Mendung tak bisa lagi menggantung di dahan. Tunggak juga telah hanyut berserah. Anak enggang. Demikianlah sajian monolog yang luar biasa dari komunitas teater Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Semoga monolog tadi dapat menambah asupan batin kita, menambah semangat kita untuk terus berkarya. Dan kini kita sudah sampai di penghujung acara. Besok kita akan bertemu lagi di jam yang sama di kanal YouTube Pelaku Teater Indonesia bersama keluarga mahasiswa teater ISBI Bandung Provinsi Jawa Barat. Jangan lupa, saya ingatkan sekali lagi, acara kita sambungkan langsung dengan diskusi bicara karya bicara dengan moderator Bapak Simon Karsimin dari Jakarta dengan narasumber Bapak Agung Catur Prabowo selaku penulis dan Bapak Muhammad Alil Muhuda sebagai sutradara. Jika ada salah kata dan sesuatu yang tidak berkenan, mohon keikhlasannya untuk memaafkan. Saya Farel Maulana Setiawan dari Teater 21 Jakarta, SMP Negeri 21 Jakarta Utara, mohon undur diri. Ada kodok loncat di kali. Cakep. Kodoknya sambil mengambil bunga. Cakep. Jangan lupa nonton Pak Monas Pasti hanya di kanal YouTube Pelaku Teater Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, sampai jumpa. Ting. Kita junjung budaya bangsa dalam ikatan Pelaku Teater Indonesia.
Kita bela Indonesia. Dengan teater kita jaga Indonesia. Bersama pelaku teater Indonesia.